Hai guys, jumpa lagi dengan Yuanda di sini. Kali ini aku ingin mencoba menjelaskan sesuatu yang sering kita lihat, sering kita gunakan, dan pastinya sering kita butuhkan. Sesuatu ini sudah kita pelajari dari tingkat sekolah dasar. Apakah itu? Ini dia sebuah rangkaian listrik sederhana yang kita kenal dengan rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Sebelumnya, aku mau minta maaf dulu karena aku juga masih seorang mahasiswa, jadi masih banyak tugas yang harus aku selesaikan sehingga aku baru sempat membuat video sekarang. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan langsung saja kita mulai. Rangkaian listrik merupakan suatu kesatuan antara beberapa komponen elektronika dan sumber tegangan yang saling dihubungkan. Tiap jenis rangkaian listrik memiliki bentuk serta karakteristik yang berbeda, dan susunannya sangat berpengaruh terhadap kuat arus yang mengalir. Penggunaannya pun juga tergantung sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Dalam sebuah rangkaian listrik, kita mengenal rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Jika ada rangkaian yang dihubungkan dengan sumber listrik, maka arus dapat mengalir hanya pada rangkaian tertutup. Oke, di sini terjadi peristiwa perpindahan elektron dari kutub negatif dan kutub positif. Oke, di sini aku sudah menyediakan dua rangkaian, di mana kedua rangkaian ini dalam kondisi rangkaian terbuka. Oke, jika aku memilih salah satu rangkaian ini dan menghubungkan saklar yang ada, maka akan berubah menjadi rangkaian tertutup. Mari kita lihat apa yang terjadi. Oke, di sini terlihat bahwa pada gambar yang sebelah kanan ini arus mengalir dari kutub positif baterai menuju kutub negatif baterai. Sedangkan pada rangkaian satunya tidak mengalami perpindahan arus listrik. Oke, kemudian kita lihat pergerakan elektronnya. Nah, di sini kita ketahui bahwa elektron bergerak dari kutub negatif ke kutub positif. Sedangkan untuk rangkaian terbuka, elektron hanya dalam keadaan diam. Oke, berdasarkan susunannya, rangkaian listrik terdiri atas dua jenis, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Sekarang kita bahas dahulu tentang rangkaian seri, guys. Rangkaian seri memiliki hambatan yang disusun berderet tanpa memiliki cabang. Di sini, arus listrik yang mengalir pada hambatan bernilai sama, sehingga bisa kita tulis dengan persamaan I total sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3 dan seterusnya. Kemudian untuk besarnya hambatan pada rangkaian seri dapat kita ketahui dengan menjumlahkan nilai hambatan yang terpasang, sehingga kita peroleh persamaan R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 dan seterusnya. Oke, sekarang kita lanjut ke rangkaian paralel. Pada rangkaian paralel memiliki hambatan yang disusun bercabang, di mana pada rangkaian ini arus terbagi pada cabang dengan nilai yang berbeda. Hal tersebut dipengaruhi oleh nilai hambatan yang kita gunakan. Untuk mengetahui besarnya arus total pada rangkaian paralel cukup mudah. Kita dapat menulis dengan persamaan total sama dengan I1 tambah I2. Jadi perbedaannya dengan rangkaian seri, kalau rangkaian paralel ini
nilai arusnya kita jumlahkan. Sedangkan untuk mengetahui nilai hambatan total pada rangkaian paralel, kita bisa menulis dengan persamaan R total sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3 dan seterusnya. Nah, kalau kalian masih bingung, kalian bisa mundurkan kembali videonya. Sekarang aku coba untuk mensimulasikan materi yang sudah aku sampaikan sebelumnya. Dan di sini aku menggunakan aplikasi PET. Jadi, aplikasi ini kalian tidak hanya bisa mensimulasikan tentang rangkaian listrik atau tentang fisika, tapi juga ada matematika, biologi, kimia, kalian bisa mencobanya. Dan karena video ini tentang rangkaian listrik seri dan paralel, jadi aku menggunakan simulasi seperti ini. Nah, di sini ada beberapa komponen yang kita butuhkan untuk membuat rangkaian seri dan paralel, yaitu ada kabel, baterai, lampu, resistor, dan saklar. Oke, aku bakal merangkai untuk rangkaian seri dulu. Sini yang aku butuhkan baterai, kemudian 2 lampu yang disusun secara sejajar, kemudian ada saklar, dan ada kabel. Pastinya itu. Oke. Sini aku bakal menghubungkan satu-satu. Oke, untuk memutar kita putar dahulu ini. Seperti ini. Selanjutnya kita hubungkan dengan kabel. Mohon maaf kalau gambarnya masih berantakan. Oke, karena yang penting apa yang aku sampaikan bisa kalian pahami. Oke, di sini aku menggunakan 2 baterai. Seperti ini. Oke, kita hubungkan kembali dengan kabel. Sudah jadi untuk rangkaian seri, kemudian aku merangkai untuk yang rangkaian paralel. Sama, kita menggunakan 2 baterai, kemudian 2 lampu, oke, dan saklar di sini. Oke, sudah. Kita rangkai kembali, gabungkan kabelnya. Nah, karena rangkaian paralel ini bercabang, maka kita akan membuat cabangnya terlebih dahulu. Seperti ini. Oke, sudah. Oke. Ya. Sebenarnya kalau kita bicara fisika tidak susah ya guys. Asalkan kita benar-benar tahu, benar-benar paham. Sebenarnya kalau fisika itu ada di sekitar kita. Dia banyak menyebar di sekitar kita. Tidak hanya tentang listrik. Semua yang ada di kehidupan ini pasti ada hubungannya dengan fisika. Jadi kalian nggak perlu takut jika mendapat mata pelajaran tentang fisika. Kalian cukup pahami teorinya, maka kalian pasti bisa mengerjakan soal-soalnya. Sudah hampir selesai. Sebentar. Tinggal kita hubungkan dengan baterai. Oke, seperti ini. Nah, sudah selesai. Oke, kita matikan dulu. Nah, sekarang kita lihat apa perbedaan dari kedua rangkaian ini. Oke, di sini aku ganti dahulu menjadi arus agar kita tahu perbedaannya.
Nah, sekarang aku hidupkan saklarnya. Nah, terlihat bahwa pada rangkaian seri, arus yang mengalir geraknya lebih lambat daripada arus yang mengalir pada rangkaian paralel. Kemudian untuk intensitas dari cahaya lampu sendiri, pada rangkaian paralel dia lebih terang daripada rangkaian seri. Hal tersebut terjadi karena pada rangkaian seri terjadi pembagian tegangan antar kedua lampu ini. Oke, untuk membuktikannya kita coba menggunakan voltmeter. Oke, ini saya taruh di sini dan yang hitam di sini. Oke, berapa nilainya? Di sini yang keluar tegangannya adalah sebesar 9 volt. Kemudian untuk di sini keluar adalah 9 volt juga. Lalu untuk yang rangkaian paralel, tegangan yang keluar adalah 18 volt. Sedangkan di sini adalah 18 volt. Oke, kemudian kita lihat tegangan dari baterai. Tegangan dari baterai totalnya adalah 18 volt. Jadi, sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa pada rangkaian seri terjadi pembagian tegangan jika dibandingkan dengan rangkaian paralel. Oke, kita taruh lagi voltmeternya. Sekarang kita lihat arusnya pada rangkaian seri dan paralel. Kita menggunakan ini, lalu kita tempatkan di sini. Oke, di sini arus yang mengalir sebesar 0,90 ampere. Seluruhnya 0,90 ampere. Oke, tidak ada yang berubah untuk arusnya. Kemudian untuk rangkaian paralel kita lihat. Di sini arus yang mengalir sebesar 3,60 ampere. Kemudian masih tetap. Nah, sampai di sini terjadi perbedaan. Jika kita bergerak ke atas, maka arusnya sebesar 1,8 dan 1,80. Oke, kemudian kita di sini kembali menjadi 3,60 ampere. Jadi kesimpulannya untuk rangkaian seri dan paralel, jika kita melihat arusnya, maka arus pada rangkaian seri akan terbagi sebanyak cabang yang dia miliki. Seperti itu. Dan besarnya arus ini juga tidak selamanya akan sama seperti ini. Jika kita ubah salah satu lampunya, kita taruh di sini dulu. Nah, kita besarkan nilai resistansinya, misalnya 25. Nah, kita ukur kembali apakah benar berbeda atau sama. Nah, di sini terlihat bahwa untuk arus yang mengalir pada lampu bagian atas itu lebih besar, sedangkan bagian bawah akan mengalir arus yang lebih kecil karena hambatan yang digunakan juga lebih besar. Tapi untuk rangkaian seri kita lihat ini tadi 25 ohm, dengan juga 25 ohm. Sekarang kita ukur arusnya. Nah, di sini pada rangkaian seri arusnya tetap sama di segala titik ya. Di segala titik arusnya sama, sedangkan untuk rangkaian paralel arusnya berbeda tergantung nilai hambatan yang kita gunakan. Oke. Cukup sekian video kali ini. Like kalau kalian suka dengan videonya, dan jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya dan subscribe channel ini. Ini untuk tahu informasi, tahu hal-hal menarik tentang dunia ini. See you in next video and dadah.